Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Febi Febrilianti Fajrin. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Febi atau Kak Fe. Untuk video kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Amelia Berinda dan Kak Anugrah Agung. Sebelumnya, adik-adik harus mempersiapkan alat tulisnya dulu, kemudian ayo kita bareng-bareng membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sudah siap belajar ya? Semoga selalu semangat walaupun dalam pandemi seperti ini. Sebelumnya kakak ingin sedikit mengulas materi yang telah dibahas oleh Kak Amel dan Kak Anugrah. Apa sih kekongruenan, apa sih kesebangunan gitu ya. Oke, di sini kakak punya contoh, ada contoh sepasang foto dan ada contoh sepasang sepatu. Nah, di sini sudah jelas ada ukurannya. Kakak mau tanya, mana menurut adik-adik yang merupakan sebangun dan kongruen? Ya, betul sekali. Foto adalah salah satu contoh kesebangunan dan sepatu adalah salah satu contoh kekongruenan. Oke, berarti adik-adik sampai sini sudah paham ya apa itu kekongruenan, apa itu kesebangunan, bisa membedakan keduanya. Untuk video kali ini, kakak akan membahas mengenai kekongruenan dua segitiga. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa simak PPT berikut ini. Kesebangunan dan kekongruenan. Untuk subbab kekongruenan pada segitiga ini, tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami konsep dan sifat-sifat kekongruenan segitiga. Yang kedua, siswa dapat memahami syarat kekongruenan segitiga. Oke, sebelum beranjak ke kekongruenan dua segitiga, kita ingat-ingat dulu apa sih kekongruenan dua bangun datar. Nah, kekongruenan dua bangun datar merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuk dan ukuran yang sama. Biasa kita lambangkan seperti ini. Jadi sama dengan dan di atasnya ada alis gitu ya. Oke, di sini ada contohnya, contoh uang koin dan contoh segitiga. Untuk selanjutnya kita baru beranjak ke sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Kita dapat mengatakan dua buah segitiga tersebut kongruen jika memenuhi sifat-sifat yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan gambar di atas. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa ada sisi-sisi yang bersesuaian sama sudut-sudut yang bersesuaian itu sama panjang dan sama besar. Nah, coba kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang tuh mana sih gitu ya. Nah, di sini kan sudah ada lambang tuh. Lambang garis 1, garis 2, dan garis 3 itu kan tandanya bahwa dua segitiga itu memiliki panjang sisi yang sama. Nah, coba kita lihat. Panjang sisi AB sama dengan PQ. Kemudian panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Dan panjang sisi CA sama dengan panjang sisi RP. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sudut-sudutnya mana aja, Kak? Nah, sudut-sudutnya coba kita lihat di segitiga yang pertama. Kita lihat sudut A,
Sudut A ini diapit oleh garis 1 dan garis 3. Nah, kita lihat segitiga kedua. Sudut mana yang diapit oleh garis 1 dan garis 3? Yaitu sudut P. Jadi, sudut CAB sama dengan sudut RPQ. Kemudian selanjutnya juga sama. Coba kita lihat sudut B. Sudut B diapit oleh garis 1 dan garis 2. Kemudian kita cari di segitiga yang kedua. Yang diapit oleh garis 1 dan garis 2 itu sudut, betul sekali, sudut Q. Jadi, sudut ABC sama dengan sudut PQR. Kemudian yang ketiga ada sudut C. Nah, sudut C diapit oleh garis 2 dan garis 3. Kita lihat di segitiga kedua, di mana di sini R. R itu diapit oleh garis 2 dan garis 3. Sama ya. Jadi, sudut BCA sama dengan sudut QRP. Oke, semoga adik-adik mengerti ya. Kemudian syarat dua segitiga kongruen. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama, mempunyai sisi-sisi yang sama, yaitu sisi-sisi-sisi atau biasa kita sebut SSS gitu. Ketiga sisi dari dua segitiga itu mempunyai ukuran yang sama. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka dapat dipastikan kedua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar dari segitiga ABC dan segitiga PQR, diketahui jika keduanya mempunyai panjang sisi AB sama dengan PQ, kemudian panjang AC sama dengan PR, dan panjang BC atau CB sama dengan QR. Nah, jika memiliki ukuran sisi-sisi yang sama, itu dapat dipastikan bahwa segitiga tersebut adalah kongruen. Oke, selanjutnya syarat yang kedua, mempunyai dua buah sisi yang sama dan satu sudut yang sama. Sisi, sudut, sisi. Nah, sudutnya diapit oleh sisi-sisi. Berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC dan segitiga PQR, diketahui jika kedua bangunnya memiliki sisi AB sama dengan PQ, kemudian ada sudut, yaitu sudut B sama dengan sudut Q, dan ada juga diapit oleh sisi, yaitu sisi BC dan sisi QR. Yang ketiga, satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jika yang tadi itu yang diapit adalah sudut, namun yang ketiga ini yang diapit adalah sisinya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC dan segitiga PQR, diketahui bahwa yang pertama ada sudut, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut P, sudut A sama dengan sudut P, kemudian yang diapitnya adalah sisi, sisinya sisi AC sama dengan PR, dan diapit lagi oleh satu sudut, yaitu sudut C sama dengan sudut R. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, Kak, apa sih gitu perbedaan kesebangunan dan kekongruenan? Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun, yaitu bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang.
Sedangkan jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Nah, jadi bedanya kalau sebangun itu memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen adalah itu sudah pasti sebangun. Tetapi jika sebangun itu belum tentu kongruen. Kakak punya contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka tentukan panjang PR, kemudian panjang QR, sudut PQR atau sudut Q, dan sudut QRP atau sudut R. Oke, coba untuk mempermudah, kita bisa memutar segitiganya sebesar 180 derajat menjadi seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada angka 10 cm ya. Oke, kita cari panjang PR. Nah, panjang PR mana? Panjang PR ini. Oleh karena panjang PR bersesuaian dengan panjang AC, maka panjang sisi PR sama dengan panjang sisi AC, yaitu senilai 9 cm. Nah, mudah ya. Untuk selanjutnya kita cari panjang QR. Panjang QR mana? Ya, panjang QR atau RQ. Oleh karena sisi QR itu bersesuaian dengan sisi BC, maka panjang QR sama dengan panjang BC, yaitu senilai 11 cm. Kemudian kita cari sudut PQR. Kita cari sudut Q. Nah, oleh karena sudut PQR itu bersesuaian dengan sudut ABC, maka sudut PQR sama dengan sudut ABC sebesar berapa ini? Ya, betul sekali, 50 derajat. Kemudian selanjutnya kita cari sudut QRP. Kita cari sudut R. Oleh karena sudut QRP itu bersesuaian dengan sudut ACB, maka QRP sama dengan BCA, yaitu sebesar berapa? 60 derajat. Jadi, gambar lengkapnya segitiga PQR adalah seperti ini. Sama ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, di sini ada segitiga ABC dan PQR lagi. Namun di sini ada panjang AC sebesar 8 cm, kemudian panjang AB sama dengan 6 cm, dan yang diketahui lagi ada panjang RQ sebesar 3 ditambah X cm. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR. Nah, yang dicari adalah nilai X. Nilai X-nya berapa? Coba kita lihat penyelesaiannya. Dua segitiga dikatakan kongruen itu bagaimana? Ya, betul. Jika semua sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang atau sama besar. Oleh karena itu, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ, kemudian panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR, dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Nah, berarti di sini sama aja CB itu 3 ditambah X. Untuk mengetahui panjang sisi CB atau panjang sisi QR, kita dapat mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat bagaimana rumus teorema Pythagoras? Iya.
Rumus teorema Pythagoras. Nah, di sini kita cari nilai BC, yaitu BC kuadrat ditambah AB kuadrat, AB ditambah AC kuadrat. Nah, coba kita lihat perhitungannya. BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan, substitusikan nilai AB dan AC-nya. BC sama dengan akar dari AB sama dengan 6 cm dan AC sama dengan 8 cm. Jadi akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian didapat akar dari 36 ditambah 64. Kemudian BC sama dengan, kita jumlahkan menjadi akar 100. Nah, akar dari 100 berapa? Ya, betul sekali. Jadi, nilai BC sama dengan 100. Jadi, nilai BC sama dengan 10. Nah, di sini berarti BC-nya 10. Nah, yang kita cari nilai X. Jadi, kita masukkan BC sama dengan QR. BC sama dengan QR, karena nilainya sama ya. Kemudian BC-nya kita masuk, tadi 10, sama dengan QR-nya 3 ditambah X. Nah, kita dapatkan, kita cari X-nya. X sama dengan 10 min 3. 10 dikurangi 3, yaitu 7. Jadi, nilai yang memenuhi agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR, nilai X-nya yaitu 7. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Tentukan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DBE. Nah, mana segitiganya? Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DBE. Kemudian yang poin B, tentukan luas segitiga AFB. Ya, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DBE, maka kita harus memenuhi salah satu syarat kekongruenan segitiga, yaitu baik sisi-sisi-sisi, atau sisi sudut sisi, atau sudut sisi sudut. Nah, untuk soal seperti ini, coba kita buktikan. Penyelesaiannya seperti ini. Sudut ABC itu sama dengan sudut DBE. Alasannya kenapa? Karena sudut tersebut adalah bertolak belakang. Kemudian ada sisi CB sama dengan sisi BE. Ini sudah jelas diketahui sama nilainya. Dan yang ketiga, sudut ACB sama dengan sudut DEB. Sudut ACB sama dengan sudut DEB. Alasannya kenapa? Yaitu alasannya sudut dalam berseberangan. Nah, sudah ketemu ya, tadi ada sudut, kemudian sisi, kemudian sudut. Jadi, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DBE karena memenuhi salah satu syarat kekongruenan segitiga, yaitu sudut sisi sudut. Kemudian, yang poin B, tentukan luas segitiga AFB. Nah, ini poin B ya, ini salah. Bagaimana mencari luas? Ya, betul sekali. Mencari luas segitiga, yaitu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya segitiga AFB. Alasnya sudah diketahui, namun tingginya belum diketahui ya di sini. Nah, bagaimana mencari tingginya? Mencari tinggi kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kita cari nilai AB, yaitu AB kuadrat sama dengan
CB kuadrat dari nilai ini atau BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, karena CB kuadrat sudah ada nilainya, kemudian AC kuadrat karena ini segitiga kongruen, maka sisi AC sama dengan sisi DE, yaitu sebesar 5 cm. Nah, kita masukkan ke rumusnya. AB sama dengan akar dari CB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Sama dengan CB kuadratnya 13 kuadrat, kemudian AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, seperti ini ya, sama. Kita langsung 13 kuadrat yaitu 169 dikurangi 5 kuadrat yaitu 25. Kita dapatkan akar 144. Akar dari 144 yaitu 12 cm. Nah, jadi panjang AB-nya sebesar 12 cm. Kemudian kita cari luas segitiga AFB. Kita memasukkan alas dan tingginya. Jadi setengah dikali alasnya 18 dikali tingginya 12 cm. Didapat 216 per 2 cm persegi. Sehingga kita bagi 216 dibagi 2 dapat 108 cm persegi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik semua paham. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.